Wanitamu sangat cantik. Bab 148. Darlene terlihat tenang, tapi telapak tangannya sudah keringatan. Ada sebuah rasa seperti ditusuk di punggungnya. Dia seperti merasakan sesuatu dan mengangkat kepala. Tubuh Yos yang tinggi bagaikan sebuah gunung yang berdiri di sana, dengan sepasang mata yang gelap melihat ke belakangnya. Tidak peduli bagaimanapun, melihatnya membuat Darlene tiba-tiba merasa tenang. Mata Leo yang ada di bawah alis matanya yang kacau dan mengerikan itu juga menatap ke arah Yos. Tatapan mereka berdua saling bertemu di atas kepala Darlene, seperti berkomunikasi. Di tatapan mereka masing-masing terlihat sangat dingin. Akhirnya Leo duluan menarik tatapannya, seperti mempermainkan melihat ke arah Darlene. Tersenyum dan menunjukkan gigi hitam pada Yos. Tanpa bersuara dan hanya dengan bentuk mulut mengatakan pada Yos, "Wanitamu sangat cantik." Tatapan Yos yang gelap itu pun tersendak. Rasa dingin di matanya seperti menjadi pedang yang menusuk ke arah Leo. Leo pun tidak peduli dan hanya tersenyum. Dari dalam tulangnya terlihat kebencian. Walaupun dia tersenyum begitu ramah, tapi tetap terlihat aneh. Dia pun menunjukkan jempol ke arah Yos, seperti ingin dia melihat dengan jelas. Gerakannya sangat pelan dan jempol diarahkan ke leher dari kiri ke kanan, seperti gerakan memotong leher. Setelah tahu Leo sengaja memancing Yos dengan Darlene, ekspresi wajah Yos pun menjadi serius. Dia tidak akan membiarkan Leo memiliki kesempatan untuk mendekati Darlene. Darlene tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka, namun menyadari kalau napas Yos yang stabil berubah menjadi begitu mengerikan. Langkah kakinya pun terhenti. "Yos, ada apa denganmu?" Yos menyembunyikan emosinya, mengangkat lengan dan kembali ke nadanya yang rendah. "Lain kali, jangan asal pergi." Begitu Darlene melihat gerakan Yos, wajahnya pun memerah. Menunduk lalu menyodorkan tangan menggandeng lengannya. Dengan nada kecil berkata di sisinya, "Aku tahu, barusan benar-benar mengejutkanku." Yos menyembunyikan tatapannya dan membawa Darlene ke dalam. Suara yang dingin sepertinya masih berkata, "Penakut, makanya patuhlah." "Baiklah, ayo kita pergi. Apakah kamu tidak merasa ada orang yang terus memandang kita?" kata Darlene mendesak. Leo terlihat jelas adalah pria yang jahat. Sering dikatakan adalah mafia, bertindak seenaknya, hanya bisa menggunakan kekuatan. Wajah Leo yang tersenyum pun semakin membeku seiring dengan kepergian Yos. Rasa benci di tatapannya terlihat jelas. Kalau saat ini Darlene membalikkan kepala, dia pasti akan merasa pemikirannya terlalu kekanak-kanakan. Leo bukan hanya seorang mafia dan orang yang bisa dihadapi oleh Yos. Mana mungkin begitu mudah. "Kak Leo, Tuan Stephen, silahkan." Seorang pria yang memakai jas hitam menganggukkan kepala berkata pada mereka, "Aku tahu. Tujuan kedatangannya hari ini yang pertama adalah memberitahukan pada Yos kalau dirinya, Leo, sudah keluar. Yang kedua adalah untuk bertemu Tuan Stephen agar bisa lebih cepat berdiri tegak di kota Leidong. Datang ke area orang tentu saja harus duluan menemui pemimpinnya." Leo mengikuti pria yang memakai jas itu berjalan ke dalam.
Setelah diancam oleh Leo, saat kembali ke acara, Darlene juga tidak ada suasana hati untuk tetap tinggal di sana lagi. Tidak tahu apakah dia berpikir berlebihan atau tidak. Dia selalu merasa Yos tidak tahu sengaja atau bukan membantunya meminum banyak bir. Walaupun begitu, dia tetap merasa pusing. Masih bisa sadar, sudah sangat bagus. Walaupun Yos sedang berbicara dengan orang di sampingnya, tetapi matanya terus memperhatikan wanita yang ada di sisinya. Melihat Darlene sudah hampir tidak tahan, dia pun langsung memotong pembicaraan orang itu untuk melanjutkan pembicaraannya. Untuk lebih detailnya, kita katakan besok saja, kata Yos. Orang itu tidak menduga Yos akan menyelesaikan pembicaraannya dengan begitu langsung. Setelah terdiam sejenak, melihat wanita di sampingnya yang wajahnya sudah merah dan masih harus berusaha untuk berdiri tegak. Menunjukkan tatapan mengerti, dengan sangat gentle berkata, "Baiklah, besok aku akan pergi ke kantor untuk mencari pengacara Yos." Yos pun menganggukkan kepala, tidak diam lagi dan langsung menggandeng Darlene berjalan keluar. Kalau bukan karena reaksinya cukup cepat, beberapa kali Darlene sudah hampir terjatuh. Setelah keluar dari tempat acara, angin malam yang dingin pun berhembus. Darlene yang awalnya sudah tidak begitu sadar pun menjadi lebih sadar. Bertanya, "Yos, kenapa kita keluar?" "Tidak keluar, apakah ingin meninggalkanmu membuat malu di dalam sana?" kata Yos. Dia sudah pernah melihat Darlene yang mabuk akan menjadi seperti apa. Darlene cegukan karena mabuk. Sebuah rasa asam pun keluar. Dia yang mencium itu pun merasa mual. Masih ingin membantah Yos. "Aku tidak membuat malu. Apakah kamu tidak lihat aku sudah bertahan sampai sekarang?" Yos menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Langsung menggendong wanita yang sudah tidak bisa berdiri tegak itu, berjalan ke arah parkiran. "Yos, apa yang kamu lakukan? Aku bisa jalan sendiri." Darlene tidak menyadari dirinya sudah mulai mabuk. Dengan keras kepala ingin mendorong pria yang menggendongnya. Tangan yang tidak bertenaga itu, jangankan mendorong Yos, dia bahkan sama sekali tidak bisa menggerakkannya, seperti sedang menyentuh orang saja. Kalau bukan karena daya tahan alkohol wanita di pelukannya ini sangat buruk, Yos juga curiga apakah dia sengaja atau tidak. Lengan yang menggendong Darlene menjadi semakin erat, seperti sedang menahan perasaannya. Dengan nada serak berkata, "Jangan bergerak." Darlene tidak suka Yos berbicara seperti orang dewasa yang sedang mengajari anak kecil. Dengan semakin marah menarik kerah baju Yos. "Kamu kira kamu adalah dewa yang bisa melakukan apapun ya? Ingin memerintah apa, langsung memerintah saja. Aku tidak akan mendengarnya," kata Darlene. Tangannya menggerahkan tenaganya, benar-benar mendorong pria yang sedang menggendongnya. Dengan heels tinggi yang dia pakai, Darlene melambaikan tas yang ada di tangannya dan dengan tidak stabil berjalan ke depan. Yos melihat wanita yang terus tertawa itu, tatapannya pun menggelap. Kaki yang panjang melangkah dengan cepat dan langsung mengangkatnya berjalan ke arah parkiran. Apa yang kamu lakukan?" "Ada preman. Tolong, ada preman." Darlene semakin berkata semakin berlebihan. Dahi Yos pun mengkerut, menggigit gigi dan suaranya seperti keluar dari celah giginya.
Diam. Yos tidak berbicara, masih baik-baik saja. Begitu mengatakan, tidak tahu kata apa yang membuat Darlin menangis. Dengan terisak-isak seperti anak kecil mengeluh. Kamu memarahiku ya? Terhadap wanita yang mabuk, pertama kalinya Yos merasa tidak mampu. Ingin membiarkan wanita ini begitu saja, namun akhirnya tetap memasukkannya ke dalam mobil, sekalian memasangkan sabuk pengaman padanya. Tubuh yang tegak keluar, sebuah tangan kecil pun terus menarik bajunya. Darlin terus menarik dan tidak ingin melepaskannya. Air mata terus mengalir. Dengan berlinang air mata melihatnya. Kamu bilang kamu tidak menyukaiku. Tapi kenapa kamu selalu begitu lantang dan tidak membiarkanku pergi?